Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin al faizin al maqbulin al maghfurin kulla am wa antum bi khair. Para pemirsa Dambar ID yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan kali ini saya akan membawakan judul sekitar Idul Fitri. Hadirin para pendengar sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang berbahagia, kalau kita meninjau dari sisi kalimah, Idul Fitri itu terdiri dari kalimah mudhaf dan mudhaf ilaih, alias terdiri dari kalimat yang majmu' terdiri dari dua kalimah, yaitu kalimat Id dan kalimat Al-Fitri. Al-Id, Id itu kalau kita ambil dari masdar aud, dari fi'il madhi ada ya'udu audan wa ma'adan fahuwa a'idun, itu dalam kamus Al-Munawwir di sana diterangkan bahwa pengertian ada ya'udu atau ada ya'udu audan itu mengandung beberapa arti. Arti yang pertama bisa kita artikan kembali. Ada ya'udu audan artinya kembali, atau ada itu mengulang, atau dalam pengertian yang lain ada iadatan, itu bisa kita artikan menjenguk, iadatul marid misalnya. Atau ada, kalau kita artikan adah, maka bisa pengertian kebiasaan. Kalau dari sisi ilmu shorof, ada ya'udu itu terdiri dari 3 huruf atau fi'il tsulats mujarrad yang bentuk kalimatnya tergolong dalam bina misal wawi, ajwaf wawi, di mana ain fi'ilnya berupa huruf ilat wawu. Sedangkan lafadz al-fitru, al-fitri itu bisa kita artikan al-futur. Al-futur itu artinya sarapan pagi. Jadi Idul Fitri kalau kita gandengkan dengan pengertian sarapan, kembali kita sarapan lagi. Kurang lebih begitu. Kalau kita artikan yang lain dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir, di sana juga berarti al-fitr itu al-fitrah, kembali kepada sifat bawaan manusia. Artinya tidak terlepas dari pengertian ibadah kita selama bulan Ramadan 30 hari. Di sana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan sebulan lamanya
maka dia akan kembali kepada fitrahnya, yakni kembali kepada suci. Kenapa kembali kepada suci? Karena dalam hadis dikatakan kayauma waladathu ummuhu, atau taqaddama man shoma ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampun, ghufira diampun, ma taqaddama dosa-dosa yang sudah lewat, yang sudah pernah dia kerjakan dari orang tersebut. Jadi pengertian fitrah, fitri di sini kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, alangkah cocoknya kalau kita tarik pengertian ada itu kepada pengertian kembali, dan al-fitrah kita artikan kembali kepada suci atau sifat dasar manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang yulatu alal fitrah. Setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan suci. Baiklah para pemirsa Dambar ID yang berbahagia, mengapa kita akan kembali kepada fitrah, kepada kesucian kita? Nah, kita lihat, mari kita lihat sejenak keterangan yang ada di dalam kitab Turatun Nasihin, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama nafsu, nafsu adalah suatu makhluk yang amat dibutuhkan manusia untuk memberikan sugesti dan motivasi, memberi semangat seorang manusia hamba Allah untuk melakukan ibadah maupun di dalam menghadapi kehidupannya di dunia. Jadi manusia tanpa nafsu akan kehilangan semangat dia. Maka manusia memang spesial oleh Allah, dibentuk dalam bentuk yang paling sempurna, dilengkapi dengan alat yang namanya akal sekaligus nafsu. Dengan nafsunya manusia punya semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dalam hal kita menikah, seseorang kalau tidak memiliki nafsu, maka ketika dia mengerjakan ibadah yang namanya nikah, dia akan mengerjakannya hanya karena melulu ta'abbud, hanya karena mengikuti perintah Allah semata, tanpa didorong oleh keinginan dari nafsunya. Nah, di sini karena Allah memberikan nafsu kepada manusia, maka nafsu itu menjadi penyemangat seseorang untuk melakukan ibadah nikah yang kata Rasulullah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dari sinilah salah satu contoh saja mengapa nafsu diberikan kepada manusia. Namun demikian, yang namanya nafsu adalah sesuatu yang apabila tidak kita kelola dengan baik, justru akan menjadi malapetaka bagi manusia itu sendiri. Nafsu akan disetir oleh setan untuk melawan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, para pemirsa Dambar ID yang berbahagia, memang dalam sejarahnya nafsu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditempelkan kepada makhluknya yang lain, manusia, nafsu sendiri ketika diciptakan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, dan kemudian Allah menanyakan,
siapa Allah dan siapa nafsu. Ditanya tentang Allah, nafsu dengan sombongnya mengatakan ana wa anta. Artinya nafsu itu tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak mau mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu nafsu mendapatkan hukuman selama 100 tahun. Nafsu dibakar dalam api. Setelah selesai menjalani hukumannya, nafsu kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu tersebut sekali lagi ketika ditanya oleh Allah tetap tidak tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Lalu dibakar lagi dalam api selama 100 tahun. Demikian berulang sampai 300 tahun, namun nafsu tidaklah berubah jua. Nafsu tidak mau mengakui kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menghukumnya dengan cara yang lain, yakni nafsu dilarang mengkonsumsi apapun yang dibutuhkan. Jadi nafsu dibikin lapar, dibikin dahaga selama 100 tahun. Setelah dihukum 100 tahun, barulah nafsu tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan mau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang harus ia sembah. Hadirin hadirat, pemirsa Dambar ID yang berbahagia. Rupanya dari sejarah nafsu inilah kemudian Allah berusaha menjadikan manusia sebagai makhluknya yang bertakwa kepadanya, makhluk yang tunduk kepada perintah-perintahnya melalui ibadah yang namanya ibadah puasa. Puasa adalah ibadah yang intinya adalah meninggalkan, termasuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan nafsu hewaninya, dan juga meninggalkan nafsu syahwatinya. Dari situlah kemudian puasa diwajibkan kepada seluruh umat manusia dengan berbagai bentuknya yang menyesuaikan dari satu nabi ke nabi yang lain, berbeda-beda caranya, yang semuanya adalah sudah ada sejak nabi pertama sampai nabi terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa seperti telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita itu korelasinya dengan Idul Fitri kembali kepada suci, maka semakin ada gambaran, ya. Sebelum ke sana, ya, sekali lagi bahwa puasa adalah salah satu sarana yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa manusia menjadi makhluk-makhluk yang tahu siapa jati dirinya, siapa Allah, Tuhan sang penciptanya. Maka dari itu, bila puasa seseorang tidak diimbangi dengan meninggalkan
apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala alias ibadah jalan, maksiatnya tetap jalan, keinginan nafsu hewaninya tetap jalan, nafsu syahwatinya tetap jalan, maka orang itu puasanya adalah sia-sia belaka. Kata Rasulullah, kam min syaimin laisa min syamihi illal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa tidak ada hasilnya apapun kecuali lapar dan dahaga. Dari sanalah Rasulullah memberikan arahan kepada seluruh umatnya, umat Islam semua, agar ketika dia berpuasa menjauhi beberapa hal. Di dalam hadis beliau bersabda, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa menggagalkan, bisa membatalkan nilai-nilai puasa. Yang pertama, al-kadzibu, berkata bohong. Yang kedua, wal ghibatu, menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Wan namimatu, yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, wal yaminul ghamus, atau bersumpah palsu. Dan yang terakhir, wan nadhru bisyahwah, memandang lawan jenis dengan birahi. Dari sini semakin jelas bahwa Idul Fitri kembali kepada fitrah, artinya kita kembali kepada kesucian. Bila kita puasa selama sebulan lamanya, kemudian kita bisa menghindar dari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang membatalkan puasa secara syariat, secara fikih, maupun membatalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa itu sendiri, maka manusia akan kembali kepada suci seperti sedia kala ketika dia terlahir dari alam rahim ibunya. Hadirin para pemirsa Damar ID yang berbahagia. Nah, saya yang disekang, saya sebentar, saya nyambung. Nggak dipotong Pak. Hadirin hadirat para pemirsa Damar ID yang berbahagia. Sebagaimana awal saya sampaikan tadi, bahwa Allah menjanjikan diampuninya semua dosa bagi mereka yang berpuasa dengan benar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata, raghama anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadanu qabla ayyughfara lahu. Sangat bodoh, atau dalam bahasa lain, raghama anfu rajulin itu diartikan lahiqahu dhullun wa haqaratun. Sangat rendah, sangat hina orang yang atas izin Allah bisa menangi atau bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan dia bisa menyelesaikan Ramadannya sampai akhir. Namun ketika Ramadan itu sudah habis, orang itu belum mendapatkan ampunan darinya. Itu sangat bodoh-bodohnya orang, sangat rendah, hina-hinanya orang, dan sangat nista-nistanya orang. Kenapa? Karena Allah, demikian pula sebagian ulama mengatakan bahwa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa bukan hanya dosa-dosa kecil. Ada ulama yang mengatakan
tidak pandang bulu, dosa besar, dosa kecil, semuanya akan diampuni oleh Allah sesuai janji Rasulullah yang mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alangkah meruginya apabila sudah selesai bulan Ramadan seperti sekarang ini, kita masuk dalam suasana Idul Fitri, kembali kepada fitrah, yang artinya hari kemenangan umat manusia setelah dia bisa mengelola nafsu yang ada pada dirinya. Kemudian dia di hari itu belum terbebas dari dosa dan segala kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan, karena yang namanya bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu hanya datang dalam 1 tahun 1 kali, tidak ada kesempatan yang lain. Hadirin hadirat, para pemirsa Dambar ID yang berbahagia, bila kita di dalam menyambut hari raya, kita sudah betul-betul mengamalkan ibadah-ibadah selama bulan puasa dengan baik. Kita banyak bersedekah, melakukan tadarus, menghatamkan Al-Quran berulang-ulang. Ketika malam kita bangun, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu berupa sahur, entah itu berupa sholat tarawih, sholat witir, maupun qiyamul lail, bentuk sholat-sholat ibadah yang sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka harusnya kita ketika hari raya tiba, kita sudah menjadi makhluk-makhluk Allah yang suci, makhluk-makhluk Allah yang terbebas dari segala noda dan dosa. Apakah kalian semua para pemirsa tahu bahwa ketika malam Idul Fitri itu, komandan raja para rajanya setan, nenek moyangnya setan, iblis, menangis dengan suara menjerit. Dia menjerit-jerit kenapa? Sebagaimana diceritakan dalam hadis Rasul, inna iblis alaihissalam yasihu fi kulli yaumi id. Setiap hari id datang, iblis menjerit-jerit. Lalu fayajtami'u ahluhu indahu fayaquluna. Keluarga iblis, para setan-setan, bala tentaranya, para pembantu-pembantu iblis datang berkumpul. Mereka bertanya kepada sang iblis, ya sayyidana, man aghdabaka inna nukassiruhu. Siapa yang, apa, wahai tuanku, wahai junjunganku, wahai tuanku, siapa gerangan orang yang membuat engkau marah-marah sekali pada hari ini? Inna nukasiru, kami siap untuk menggempur dan membinasakannya. Fayaqulu la syai'a walakinnallaha ta'ala qad ghafara li hadhil ummati fi hadzal yaum. Yang hari ini memberi ampunan kepada seluruh dosa-dosa umat Muhammad. Itulah yang membuat saya marah. Seolah-olah usaha kita menggoda umat manusia selama setahun penuh, pada hari ini sia-sia belaka. Semuanya tidak ada manfaatnya, karena apapun yang telah kita perbuat, semuanya muspro, tidak ada hasilnya. Semua dosa yang dilakukan manusia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alaikum antushghiluhum bil ladzati wasyahawat wa surbil khamri hatta yubghiduhumullah.
Maka hari ini para anak buahku, para setan-setan semua, sekalian saya tugasi untuk menyibukkan mereka umat Muhammad untuk melakukan menuruti kepada kesenangan-kesenangannya dan mau minum minuman yang memabukkan, sehingga bagaimana caranya agar mereka semua kembali mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari uraian saya yang mungkin cukup panjang pada kesempatan kali ini, para pemirsa Dambar ID yang berbahagia, amat rugilah siapa saja yang apabila dia di hari raya yang mestinya hari kemenangan dari segala tipu daya setan, hari ini kita tetap tertumpuk oleh dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita tidak mengerjakan ibadah puasa sama sekali, kapan kita menangnya? Menang itu bagi mereka yang mengerjakan puasa. Kalau kita tidak mau ibadah, tidak mengerjakan ibadah puasa, ya tiada hari kemenangan baginya. Dan untuk melengkapi dari kesucian jiwa kita, tentunya biasanya kalau di lingkungan kita, bangsa Indonesia khususnya di masyarakat Jawa, itu biasanya dilengkapi dengan acara bersilaturahim, bermaaf-maafan satu dengan yang lainnya, yang dimaksudkan antara lain hikmahnya, setelah dosa kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 0, semuanya sudah bersih dosa kita, bagaimana hubungan kita kepada sesama agar juga bisa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, para pemirsa Dambar ID yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man kana li akhihi indahu madlamah fi irdin aw malin fal yastahlilhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Fa in kana lahu amalun yu'khadhu minhu biqadri madlamatih wa illa ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Rawahu Muslim. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki perbuatan aniaya atau berbuat kesalahan kepada saudaranya, entah itu terkait dengan menyinggung harga dirinya atau terkait dengan urusan harta benda, maka hendaklah ia mintalah halal pada hari ini juga, sebelum datang hari di mana tidak ada mata uang apapun, alat jual beli apapun yang berlaku, yakni ketika datangnya hari kiamat. Maka kalau sudah terlambat pada datangnya kiamat, hari itu tidak ada lain, fa in kana lahu amalun yu'khadhu minhu biqadri madlamati, sebagai balasannya orang yang punya dosa kesalahan kepada orang lain, hari itu kebaikannya, pahalanya akan diambil sesuai dengan kadar kesalahannya, diberikan kepada orang yang disalahinya. Apabila kesalahan orang itu kepada sesama banyak orang dan kesalahannya banyak sekali, tidak menutup kemungkinan maka seluruh amal baiknya habis. Sehingga ada cerita, ada orang yang datang di hari kiamat membawa berbagai macam amal, amal haji, amal sholat, amal sedekah, amal puasa dan lain sebagainya. Namun di sana di
di alam akhirat dia menjadi seorang yang muflis, seorang yang bangkrut, tidak bisa menikmati amal-amalnya sama sekali karena sudah habis untuk membayar kesalahan-kesalahannya kepada manusia. Andai kata hal itu terjadi, bagaimana? Andai ada orang yang belum menuntut haknya atas kesalahan yang diperbuat orang itu kepadanya. Nah, kalau orang itu sudah tidak memiliki amal ibadah sama sekali, tidak punya pahala amal ibadah sama sekali, maka jalan yang terakhir yaitu ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kesalahan dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh orang-orang yang dia zalimi diambil, dibebankan kepadanya menjadi dosa orang yang telah berbuat aniaya kepada orang itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mewakili teman-teman Himasal, Himpunan Alumni Santri Lirboyo Cabang Pekalongan, menyampaikan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kulla am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.